Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara ketika ada 3 hadis bertentangan agar 1, 2 dan hadis yang terakhir tidak bertentangan dalam pandangan agama Islam? Maka inilah penjelasan dari para ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, membaca sabda Nabi Muhammad yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik yang tidak didahului dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka abtaru atto'o ajdamu, maka perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu akan sedikit mendatangkan keberkahan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan dalam pandangan agama, pandangan syariat Islam, la yubda'u bihi bilhamdulillahi, yang tidak dimulai di dalam perbuatan baik dengan alhamdulillahi, fahuwa aqta'u au abtaru au ajdamu, maka perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang sedikit sekali mendatangkan keberkahan. Hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin, setiap perbuatan dzibalin yang mempunyai kebaikan, nilai baik dalam pandangan agama Islam, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai di dalam perbuatan baik tersebut bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, fahuwa aqta'u au abtaru ajdamu, maka sedikit mendatangkan keberkahan. Bagaimana cara menjem'u, menyatukan 3 hadis yang dimana redaksinya berbeda, pemahamannya juga berbeda? Maka bila kita merujuk pada pendapat para ulama, di mana kita harus mengikutinya, ketiga-tiganya tidak ada pertentangan sama sekali. Jika kita mengkaji lebih dalam atau lebih jauh, cuman kalau kita hanya membaca teks hadis saja, seakan-akan ketiga-tiganya bertentangan. Yang pertama, Nabi mengatakan setiap perbuatan baik tidak dimulai dengan basmalah, sedikit berkahnya. Kedua, setiap perbuatan baik tidak didahului dengan alhamdulillah, sedikit berkahnya. Yang ketiga, setiap perbuatan baik tidak didahului dengan zikir kepada Allah, sedikit berkahnya. Maka bertentangan. Ketika mengatakan memulai dengan basmalah, tentunya orang tersebut tidak memulai dengan alhamdulillah. Ketika melakukan kebaikan dimulai dengan alhamdulillah, maka tidak memulainya dengan bismillah atau zikir kepada Allah. Maka ulama memberikan solusi bila ada 3 hadis bertentangan. Yang pertama, bahwa ibtida, permulaan itu dibagi menjadi 2. Ibtida hakiki, ibtida idhofi. Ibtida hakiki adalah ibtida permulaan yang dimana orang membacanya ketika hendak melakukan perbuatan baik. Maka itu diihtimalkan itu basmalah.
Bila selesai melakukan pekerjaan baik, maka bacalah alhamdulillah. Tetap ibtida, tapi ibtida idhofi atau nasabi. Bagaimana dengan cara menjamu hadis yang ketiga? Maka kata para ulama, ketika seseorang memulai perbuatan baiknya, baik dengan memulai dengan membaca bismillah, kemudian alhamdulillah ketika selesai melakukan perbuatan baik, niatkan kedua-duanya berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang yang senantiasa membuka perbuatannya akan mendapatkan keberkahan yang banyak, baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, juga buat orang lain. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.